memang terkait dengan Sinaf agak berbeda dengan industri, Mbak. Jadi kalau kita melihat realisasi kredit di Sinaf, kita justru melambat di kuartal pertama dan kuartal kedua. Jadi kalau kita lihat Sinaf agak berbeda dengan industri. Kenapa? Karena di awal tahun atau di akhir tahun kita melihat bahwa perubahan pandemi dengan endemi akan merubah sedikit karakteristik nasabah dari sisi pembayaran. Dikarenakan mungkin pola hidup dan biaya untuk hidupnya akan lebih bertambah dengan adanya dibebaskan lagi menjadi endemi dan mobilisasi masyarakat meninggi. Jadi pada saat akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023, Sinaf memfokuskan untuk melakukan pemutahiran dari sistem scoring kita. Nah, ini berdampak terhadap realisasi kredit. Jadi kalau kita lihat realisasi kredit di Sinaf, di kuartal pertama justru kita minus 23,5%. Itu pada saat kita melakukan pemutahiran. Nah, setelah pemutahiran itu selesai, di kuartal kedua minusnya menurun menjadi 14,1%. Dan di kuartal ketiga, bulan Agustus itu minusnya menjadi 6%. Dan kita sangat yakin dengan menurunnya minus ini masih ada sekitar 4 bulan ke depan, kita masih optimis bahwa full year realisasi kredit di CIMB Niaga Finance itu akan meningkat positif di angka double digit. Tetapi dari sisi aset pengelolaan di CIMB Niaga Finance year to date Agustus seperti saya sampaikan tadi ada peningkatan sekitar 22%. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan polanya industri. Tetapi perbedaan ini pun kita jawab dari sisi tingkat kesehatan portofolio kita. Nah, di Sinaf sendiri memang seperti apa yang sudah kita prediksi sebelumnya, pada saat pandemi menjadi endemi, kegiatan masyarakat bersosialisasi itu akan semakin tinggi sehingga biaya akan semakin tinggi juga. Ini terlihat di Sinaf khususnya. Non-performing financing kita di kuartal pertama ada di angka 1,62, itu meningkat dari yang sebelumnya di akhir tahun 2022 sekitar 0,98%. Lalu di bulan Juni menurun ke 1,47 dan di bulan Agustus menurun lagi di 1,25, dan kita harap di akhir tahun nanti itu bisa masuk ke angka di bawah 1% kembali. Jadi polanya agak berbeda dengan industri. Sinaf di awal tahun realisasi kreditnya menurun dan menjelang akhir tahun kita meningkat seiring dengan kita punya non-performing loan juga menurun sampai dengan akhir tahun. Jadi kalau kita lihat ada berbeda. Tapi kalau kita melihat industri secara keseluruhan, Gaikindo baru diadakan bulan September 2023 ini dan juga di Jakarta dan juga akan diikuti di beberapa kota. Nah, saya melihat bahwa itu akan menjadi stimulus transaksi, Mbak Anet ya. Jadi saya masih yakin dengan berbagai macam aktivitas pameran-pameran besar yang dilakukan, khususnya tadi yang Gaikindo diawali di Jakarta bulan September, dan mungkin dampaknya akan masuk ke bulan Oktober, November, dan Desember. Saya sangat yakin bahwa industri pun termasuk perusahaan pembiayaan akan meningkat sangat positif sesuai dengan targetnya perusahaan pembiayaan di angka 14 sampai dengan 15% year on year dari sisi pertumbuhan aset keuangan. Begitu, Pak. Baik, dalam sisa 4 bulan menuju akhir tahun 2023, bulan apa yang menjadi harapan terbesar Sinaf? Kalau kita melihat kuartal keempat ini menjadi kuartal yang menjadi penentuan di Sinaf. Karena kalau kita lihat tadi yang seperti saya jelaskan, bahwa gap pertumbuhan kredit di Sinaf di bulan Agustus masih ada gap minus 6%, walaupun itu sangat mengecil. Kita bisa bila dibandingkan dengan kuartal pertama yang di angka 23,5%. Saya sangat yakin bahwa di kuartal keempat, di kuartal akhir dengan berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh ATPM, bekerja sama dengan event-event organizer dengan mengadakan berbagai macam exhibition. Kuartal keempat akan menjadi kuartal yang paling tinggi dari sisi realisasi kreditnya untuk kendaraan otomotif roda 4, khususnya untuk Sinaf. Begitu, Pak. Baik, seperti apa harapan terhadap Gias yang juga masih tersisa di beberapa kota lagi? Kita sangat berharap cukup lumayan banyak karena memang di Gias itu banyak sekali produk-produk baru yang diluncurkan.
Dan ini kalau saya melihat animo masyarakat untuk melakukan atau berganti kendaraan menjadi kendaraan baru dengan model-model baru yang diluncurkan itu akan sangat tinggi. Dan itu bisa terlihat, kalau di Sinaf sendiri bisa terlihat bahwa menjelang akhir tahun, realisasi kreditnya semakin besar, sehingga kalau kita lihat, kita masih mengharapkan bahwa walaupun sekarang per Agustus masih minus 6%, kita mengharapkan dengan dukungan dari aktivitas pameran-pameran yang ada dan peluncuran produk-produk baru, menjelang kuartal keempat kita bisa positif double digit. Baik, momentum apa yang paling diharapkan hingga akhir 2023 untuk bisa menggenjot permintaan? Nah, kalau kita melihat momentumnya, yang pertama adalah industri ataupun ATPN mengeluarkan berbagai kendaraan baru dengan model-model baru, itu adalah momentum. Yang kedua, dari produknya yang Sinaf jual bukan hanya pembiayaan mobil bekas dan mobil baru, kita juga ada pembiayaan dana tunai. Nah, kita melihat momentumnya adalah menggeliatnya roda ekonomi di Indonesia. Bisa terlihat dari rasio pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang terus positif, apalagi menjelang pemilu yang biasanya juga malah mendorong perekonomian di negara kita lebih positif. Itu menjadi momentum bahwa industri UMKM juga akan terkerek naik, dan itu juga yang kita harapkan bahwa pembiayaan dana tunai di Sinaf yang lebih besar kita berikan terhadap segmen wira swasta ataupun UMKM juga akan semakin tinggi. Jadi ada dua momentum. Yang pertama adalah peluncuran produk-produk baru. Yang kedua adalah perekonomian yang cukup lumayan baik. Mungkin ada satu tambahan, menjelang akhir tahun biasanya masyarakat mempunyai keinginan untuk melakukan peremajaan dari unit-unitnya mereka. Tiga momentum itu yang kita sangat yakin akan memberikan dampak positif terhadap CIMB Mega Finance. Begitu, Mbak. Baik, seperti apa tanggapan Sinaf terhadap instruksi OJK untuk penguatan pencadangan di perbankan yang mungkin juga akan diteruskan untuk multifinance? Apakah ada hal-hal yang harus diantisipasi atau dimitigasi dari saat ini? Ya, kalau kita melihat CIMB Niaga Finance juga sudah mengimplementasi terkait dengan pencadangan, mempergunakan metodologi PSAK 71, dan itu kita rasa sudah sangat cukup. Nah, yang kita fokuskan seperti yang tadi saya bicarakan ke Mbak Ana itu adalah dari mulai awal tahun CIMB Niaga Finance sudah mulai memitigasi kemungkinan adanya resiko dikarenakan sudah peralihan dari pandemi terhadap endemi, sehingga kita melakukan pemutakhiran dari sistem scoring kita. So mudah-mudahan dengan sistem scoring yang baru dan sekarang sudah terlihat dari nilai non-performing financing yang terus menurun sampai dengan bulan Agustus 2023 ini, Sinaf sangat optimis bahwa pencadangan kita sudah sangat cukup dan ditopang juga dengan portfolio akun kelolaan kita yang semakin sehat.